Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sarma Adi, SPD MPD. Saya adalah dosen pada Prodi Pendidikan Biologi IKIP Saraswati Tabanan Bali. Dengan nomor MIDN 0826089301. Pada Prodi Pendidikan Biologi, saya dipercaya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya, pada semester ganjil sebanyak 4 mata kuliah, yaitu SPT 2, Fisiologi Tumbuhan, Pembelajaran Biologi Abad ke-21, dan Mikrobiologi. Sedangkan pada semester genap, saya mengampu 5 mata kuliah, yaitu Media Pembelajaran Biologi, Hortikultura, Protista, SPT 1, dan Pengetahuan Dasar Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengetahuan Dasar Lingkungan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu bagaimana saya sebagai dosen mendeliver atau memberikan materi kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu interaction, yaitu bagaimana cara saya sebagai dosen mengadakan interaksi kepada mahasiswa sehingga kelas atau perkuliahan menjadi lebih aktif dan hidup. Sedangkan assessment yaitu bagaimana cara saya sebagai dosen menilai atau mengassessment baik tugas-tugas ataupun keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengetahuan Dasar Lingkungan dengan kode mata kuliah Bio 6430 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah Pengetahuan Dasar Lingkungan, yaitu merupakan disiplin ilmu antara berbagai ilmu atau multidisipliner yang mengkaji hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta dampaknya dengan kehidupan manusia. Pengetahuan dasar lingkungan merupakan pendidikan berwawasan lingkungan yang menjadi sangat penting karena telah kita ketahui bahwa dunia saat ini mengalami ketidakseimbangan atau disequilibrium. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menanggulangi masalah lingkungan tersebut. Salah satunya yaitu dengan diberikannya pendidikan secara formal dan informal agar mahasiswa memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Capaian mata kuliah dalam pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu memahami, merencanakan, menerapkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan konsep dan prinsip-prinsip dasar dari pengetahuan lingkungan. Memahami ekologi populasi, aliran energi dalam ekosistem, dan suksesi ekologi, serta memahami faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan atau keseimbangan ekosistem. Itulah capaian pembelajaran dari mata kuliah Pengetahuan Dasar Lingkungan, di mana capaian dari pembelajaran tersebut akan melahirkan beberapa sub CPMK. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan yang dibahas pada mata kuliah Pengetahuan Dasar Lingkungan, yaitu ekologi sebagai dasar pengetahuan lingkungan, wawasan lingkungan, masalah-masalah lingkungan, dinamika populasi, kepadatan penduduk, ekosistem, konsep individu, populasi dan komunitas, habitat dan relung, rantai makanan, jaring-jaring makanan, aliran energi pada ekosistem, piramida pada makanan, suksesi dan homeostatis, serta dampak positif dan negatif perubahan lingkungan, serta upaya pelestarian lingkungan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan yaitu ceramah, diskusi, praktikum, problem based learning, dan project based learning. Metode ceramah saya berikan kepada mahasiswa biasanya pada awal pertemuan. Tujuannya agar mahasiswa menerima informasi yang jelas terkait dengan materi yang disampaikan pada saat perkuliahan. Kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa menjadi lebih aktif serta dapat bertukar opini dengan teman sejawat ataupun dengan dosen pengampu mata kuliah. Di sela-sela proses perkuliahan, biasanya saya memberikan suatu pertanyaan kepada salah seorang mahasiswa
Tujuannya agar saya sebagai dosen mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Yang ketiga yaitu metode praktikum. Karena mata kuliah yang saya ampu sangat erat hubungannya dengan lingkungan, jadi setiap semester wajib bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktikum. Biasanya praktikum kita laksanakan sekali tiap semester, baik yang berlokasi di area lingkungan kampus ataupun di luar kampus. Tujuan diberikannya praktikum yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi secara langsung materi yang diberikan oleh dosen. Keempat yaitu metode problem-based learning dan project-based learning. Metode problem-based learning diberikan kepada mahasiswa pada saat proses perkuliahan, di mana pada proses perkuliahan tersebut saya memberikan studi kasus tentang materi yang terkait yang nantinya akan diidentifikasi oleh mahasiswa dalam bentuk kelompok. Setelah itu, mahasiswa saya wajibkan untuk menyampaikan hasilnya melalui presentasi. Presentasi bertujuan agar mahasiswa terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak serta mengemukakan pendapatnya, di mana hal ini sesuai dengan latar belakang kampus kami yaitu ilmu pendidikan, di mana nantinya lulusan dari kampus kami dicetak untuk menjadi seorang guru. Sedangkan project-based learning merupakan tugas proyek yang biasanya saya berikan kepada mahasiswa pada akhir semester. Dalam proses perkuliahan, ada beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama, yaitu modul lingkungan, di mana modul lingkungan ini merupakan modul yang saya tulis sendiri, yang isi materinya sudah disesuaikan dengan silabus dan RPS dari mata kuliah pengetahuan dasar lingkungan. Yang kedua, yaitu buku referensi. Yang pertama, buku referensi dari Cunningham yang berjudul Principle of Environmental Science Inquiry and Application. Kemudian yang ketiga yaitu buku referensi dari R.E. Suryatmaja yang berjudul Ilmu Lingkungan. Metode selanjutnya yaitu interaction, yaitu bagaimana saya mengadakan interaksi kepada mahasiswa. Untuk membangun interaksi atau keaktifan mahasiswa di dalam proses perkuliahan, saya memberikan sejenis pertanyaan pada awal perkuliahan. Tujuannya yaitu agar mahasiswa dapat mengeksplorasi pendapatnya sendiri mengenai materi yang disampaikan, serta dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan dibahas dalam proses perkuliahan tersebut. Selain itu juga, dengan membentuk kelompok-kelompok kecil saat perkuliahan, di mana dengan adanya kelompok-kelompok tersebut, mahasiswa dapat menjadi lebih leluasa bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat, sehingga kelas pun akan menjadi lebih aktif. Yang ketiga yaitu assessment, di mana untuk kriteria penilaian yang saya gunakan yaitu mengacu pada pedoman akademik yang berlaku di IKIP Saraswati, yaitu 30% nilai UTS, 40% diambil dari nilai UAS, 15% diambil dari nilai individu, dan 15% nilai kelompok. Demikianlah tadi pemaparan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran pada mata kuliah pengetahuan dasar lingkungan. Jadi hari ini kita akan membahas materi yaitu mengenai tingkat organisasi kehidupan. Jadi sebelumnya, minggu lalu kita sudah membahas materi yaitu mengenai ekologi. Jadi sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai capaian mata kuliah kita pada hari ini. Menjelaskan konsep individu, populasi, dan komunitas, serta menjelaskan habitat dan telur. Ya, jadi itu capaian mata kuliah kita pada hari ini. Yang akan kita terapkan pada proses perkuliahan hari ini yaitu ada 4
terkait dengan materi yang kita bahas hari ini, kalian dapat memberikan pertanyaan. Ya. Kemudian dalam hal ini studi kasusnya itu berupa video pembelajaran. Kemudian nanti kalian identifikasi dan hasilnya itu dipresentasikan ke depan. Dan yang terakhir itu ada PJBL, Project Based Learning. Ya. Jadi saya akan menyampaikan tugas proyek yang nantinya akan kalian kumpulkan itu H- seminggu sebelum kelas. Ya, kita lanjutkan ke materi ya. Jadi di sini di depan saya sudah menyajikan sebuah gambar, ya sebuah gambar. Kemudian silakan kalian ungkapkan pendapat kalian mengenai gambar di depan. Saya Bu, di sana ada populasi dan komunitas, ada sebuah hewan singa dan zebra. Untuk populasinya itu ada air, pepohonan, serta rerumputan. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan mengenai gambar di depan? Saya ingin menambahkan, menurut saya di sana ada dua individu, yaitu yang pertama ada individu zebra, yang kedua ada individu singa, di mana memiliki komponen abiotik dan biotiknya. Komponen abiotiknya adalah tanah, air, cahaya matahari, terus batu, dan komponen biotiknya tumbuhan dan hewannya. Ya Egi, itu tadi ya pendapat kedua teman kalian mengenai gambar di atas. Kemudian ada kalian yang ingin mengungkapkan pendapat kalian mengenai gambar ini? Saya Ya. Jadi pada gambar tersebut terdapat individu dan juga populasi. Individunya di situ yaitu seorang perempuan, anak kecil, dan populasinya yaitu sapi-sapi yang ada di sana. Komponen abiotik dan biotiknya yaitu angin, udara yang ada di sana, dan juga awan. Komponen biotiknya yaitu rerumputan dan pepohonan. Terkait dengan materi kita hari ini yaitu individu, populasi, dan komunitas. Di antara kalian ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat mengenai materi kita hari ini? Sedangkan contoh abiotiknya itu ada rumput, cahaya matahari, udara. Udah itu aja. Oke. Untuk selanjutnya langsung saja kita lanjutkan ke materi yaitu mengenai struktur tingkat organisasi kehidupan. Jadi sebelumnya saya sudah yakin ya kalian pasti pernah mempelajari, paling tidak pernah mendengar tentang tingkat organisasi kehidupan. Jadi tingkat organisasi kehidupan itu ada yang pertama itu yang terkecil ada sel. Sel itu merupakan bagian terkecil dari tingkat organisasi kehidupan. Sedangkan bagian yang terbesarnya itu disebut dengan biosfer. Ya, bumi kita itu disebut dengan biosfer. Ya. Untuk selanjutnya saya akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu sel. Kalau pada tumbuhan atau hewan tingkat rendah itu disebut dengan sel prokaryote, sedangkan pada hewan dan tumbuhan tingkat tinggi disebut dengan eukaryote. Kalau manusia ini digolongkan ke dalam apa? Sel eukaryote, digolongkan ke dalam hewan. Ya. Jadi sel ini merupakan kumpulan dari molekul yang membentuk menjadi satu sehingga membentuk sel. Ya. Sel itu terdapat di dalam semua organisme, baik hewan maupun tumbuhan. Ya. Kalau pada hewan itu terdapat sel hewan. Kalau pada tumbuhan itu dinamakan sel tumbuhan. Di depan sudah ada gambar sel ya. Di sini ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi antara sel hewan dan sel tumbuhan itu mempunyai beberapa komponen. Ya. Jadi perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu dapat kita lihat pada yang pertama itu vakuola ya. Jadi vakuola kalau pada tumbuhan itu vakuolanya itu tampak jelas. Sedangkan
tumbuhan itu termasuk ke dalam sel eukariotik. Kumpulan dari beberapa sel tadi kemudian akan melaksanakan suatu fungsi tertentu, itu disebut dengan jaringan. Ya, jaringan itu juga sama seperti sel, juga terdapat pada hewan dan tumbuhan. Ada jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Di sini ada contohnya jaringan pada hewan itu contohnya apa? Ada jaringan ikat, jaringan tulang bawah, jaringan tulang, dan jaringan-jaringan yang lainnya. Kemudian ada pada jaringan tumbuhan juga terdapat jaringan. Ada jaringan paling luar pada tumbuhan itu ada jaringan jenis. Kalau silem dan floem itu termasuk jaringan mangkuk yang transportasi pada tumbuhan. Ya. Selanjutnya yaitu organ. Ya. Jadi organ ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memproduksi tertentu. Jadi pada hewan dan pada tumbuhan itu juga terdapat organnya. Kalau pada hewan dalam kategorinya di sini yaitu manusia itu juga terdapat berbagai organ. Contohnya yaitu organ pada manusia, jantung, hati, paru-paru itu termasuk organ pada manusia. Kita ketahui ya bahwa organ pada tumbuhan itu terdiri dari dua. Ada organ vegetatif dan ada organ generatif. Sudah pernah saya jelaskan kalau organ vegetatif itu apa? Terdiri dari apa aja? Daun, akar, batang. Sedangkan organ generatif terdiri dari buah, biji. Jadi kalau organ vegetatif itu dia itu perkembangbiakannya secara aseksual, ya, sedangkan generatif secara seksual. Sistem organ itu kita ketahui ada banyak jenisnya ya. Ada sistem respirasi, kemudian ada sistem pencernaan, ada sistem reproduksi, sistem pernapasan atau respirasi, dan ada sistem transportasi. Ya. Jadi kumpulan dari organ membentuk suatu fungsi tertentu itu disebut dengan sistem organ. Kemudian yang selanjutnya yaitu organisme atau individu. Jadi individu ini merupakan kumpulan dari sistem organ. Ya, satuannya itu tunggal, satu. Jadi individu itu berasal dari bahasa Latin yakni individuum yang artinya tidak dapat dibagi. Kemudian di depan saya sudah menyajikan gambar yaitu mengenai perbedaan antara populasi dan komunitas. Kalian ada yang ingin menjelaskan terkait dengan perbedaan gambar antara populasi dan komunitas? Ya, Egy. Menurut saya pada gambar pertama itu adalah sebuah populasi rusa, di mana populasi itu merupakan kumpulan individu yang memiliki jenis yang sama. Lalu yang kedua merupakan gambar seekor sapi dan sekelompok zebra, di mana menunjukkan sebuah komunitas yang memiliki sekumpulan populasi yang ada di suatu wilayah yang saling berinteraksi. Oke. Jadi sudah benar ya yang disampaikan oleh Egy. Jadi di sini terdapat perbedaan antara dua gambar 1 dan 2, di mana pada gambar 1 itu mencerminkan adanya suatu populasi rusa. Jadi dia itu merupakan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat. Jadi kuncinya populasi itu yaitu individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat. Sedangkan pada gambar yang kedua itu merupakan komunitas. Kalau komunitas itu merupakan kumpulan dari populasi berbeda jenis atau satu jenis yang mengadakan interaksi yang hidup dalam satu habitat. Jadi kalau pada gambar 2 itu sudah terlihat bahwa di sana ada dua individu yang berbeda jenis yang hidup dalam suatu habitat. Jadi di sana dalam suatu komunitas itu antara
populasi yang lain itu saling mengadakan interaksi. Ya, itu disebut dengan komunitas. Kemudian interaksi antara populasi dalam suatu komunitas itu terdapat 6 hubungan. Ya, yang pertama itu ada netral. Kemudian yang kedua itu ada kompetisi. Yang ketiga ada parasitisme. Kemudian ada komensalisme, predasi, dan mutualisme. Yang pertama itu ada kompetisi. Jadi dalam kompetisi itu antara populasi dan komunitas itu sering terjadi persaingan, baik berupa dalam pencarian tekanan sumber daya, sanalah itu disebut dengan kompetisi. Kemudian ada parasitisme. Parasitisme itu merupakan interaksi antara dua individu di mana individu yang satu dirugikan sedangkan individu yang satunya itu diuntungkan. Itu disebut dengan parasitisme. Ya. Kemudian ada komensalisme. Komensalisme ini artinya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Ya, tidak berpengaruh apa-apa. Jadi interaksi antara organisme yang tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Artinya tidak berpengaruh apa-apa ya. Kemudian ada predasi. Predasi itu hubungan antara pemangsa dan dimangsa. Kemudian ada mutualisme. Mutualisme yaitu interaksi antara organisme yang saling menguntungkan. Jadi itu hubungan simbiosis antara populasi. Ya. Kemudian tingkat organisasi kehidupan yang selanjutnya yaitu bioma. Jadi bioma ini merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi iklim dan didiami komunitas tertentu. Jadi kumpulan dari komunitas menempati suatu habitat itu disebut dengan bioma. Ya. Bioma ini kita bedakan menjadi dua, ada bioma akuatik dan ada bioma terestrial. Jadi bioma akuatik itu bioma yang ada kaitannya dengan perairan. Yang pertama itu ada bioma laut, kemudian ada bioma terumbu karang, ada bioma pantai, ada bioma danau, bioma sungai, dan bioma muara. Jadi dalam bioma ini terdapat berbagai komponen-komponen, ada populasi, ada komunitas, kemudian ada komponen biotik dan abiotiknya. Contohnya yaitu salah satunya ada misalkan bioma terumbu karang. Jadi di dalam bioma terumbu karang itu terdapat populasi ikannya, populasi ikan yang hidup di sana. Kemudian ada komponen biotik dan abiotiknya. Komponen biotiknya itu berupa ikan, makhluk hidup. Kemudian ada misalkan terumbu karang yang hidup di sana. Kemudian ada rumput laut. Itu disebut dengan komponen biotik. Kemudian ada komponen abiotiknya seperti yang tadi dijelaskan, ada air, kemudian ada suhu, kelembaban. Itu merupakan komponen abiotik yang ada di terumbu karang. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke gurun, taiga, hutan gugur, hutan hujan, dan padang rumput. Jadi bioma terestrial ini merupakan bioma yang terletak di daratan. Selanjutnya yaitu bioma terestrial. Jadi bioma terestrial ini komponennya itu sama seperti bioma akuatik. Ya, di sana terdapat berbagai komunitas dan populasi serta komponen-komponen baik biotik dan abiotik yang ada di dalam bioma tersebut. Biosfer. Biosfer ini merupakan interaksi antara bioma di permukaan bumi membentuk lapisan makhluk hidup di bumi yang disebut dengan biosfer. Intinya biosfer itu merupakan bumi yang segala komponen yang ada di permukaan bumi, baik itu berupa produsen, konsumen, dekomposer, komunitas, populasi, itu disebut dengan biosfer. Ya, permukaan bumi atau bumi kita itu disebut dengan biosfer. Baiklah, setelah tadi pemaparan materi terkait dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai tingkat organisasi kehidupan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke metode pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu problem
based learning. Jadi di sini saya sudah menyajikan sebuah video. Jadi sebelum saya menyajikan sebuah video, saya persilahkan untuk kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video. Jadi tugas kalian identifikasi video tersebut, kemudian kaitkan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, terkait dengan konsep materi kita, yaitu konsep individu, populasi, dan komunitas. Kemudian hasilnya nanti akan kalian presentasikan ke depan satu persatu. Oke, untuk selanjutnya silakan perhatikan video yang saya putar di depan. hidup dalam satu tempat atau habitat. Selain itu, terdapat berbagai komponen yang terlihat dalam video tersebut. Sekian yang dapat kami jelaskan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan terkait dengan identifikasi mengenai video yang saya paparkan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan memberikan kalian berupa tugas proyek individual. Jadi di sini tugasnya yaitu membuat sebuah video pembelajaran semenarik dan sekreatif mungkin terkait dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu konsep individu, populasi, dan komunitas. Di mana video itu akan kalian share di masing-masing akun YouTube kalian. Video paling lambat saya terima hampir seminggu sebelum UAS. Jadi itu perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ya. Oke. Kalau gitu sampai jumpa minggu depan dan selamat malam.